Gisali, terima kasih Morning Prayer mengundang saya untuk boleh berbagi hari ini. Tema yang terpilih itu dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca dulu ayatnya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ayat ini, janganlah khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. TSI-nya. TSI-nya. Dari Taiwan, dari Taipei, salah jawaan. Ya. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Oke, saya percaya ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Karena sudah sering dikotbahkan, bahkan kita sering baca, apalagi kalau kita dalam kondisi yang tersesat, terjepit, terpojok, ya terpuruk, khawatir, takut semuanya. Ayat ini luar biasa menjadi kekuatan buat kita semua. Nah, ayo kita belajar hari ini. Apa yang dimaksud doa oleh Bapa kita di surga? Saya ulangi, apa yang dimaksud doa oleh Bapa kita di surga? Ternyata 99,99% kalau ada kata doa dalam hidup gereja, dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus, ternyata doa yang selama ini gereja ambil, pakai, gunakan, itu 100% dari konsep doa. Agama-agama purba, agama-agama nenek moyang, dan agama-agama keturunan yang ada di muka bumi ini. Saudara jangan kaget dulu, atau shock dulu, atau sempat marah dulu. Kita harus melihat konsep doa yang ada di Alkitab. Maaf saya berkata, selama ini konsep doa yang kita pakai tidak diambil dari Alkitab. Lalu diambil dari mana? Yaitu tadi dari agama-agama yang ada di dunia ini. Apa sih perbedaannya? Beda jauh. Konsep agama berdoa kepada Tuhan mereka itu hanya minta, lapor. Lalu memerintah Tuhan, menyuruh Tuhan, termasuk dalam banyak doa syafaat. Nah, itu konsep agama. Mengapa konsep agama itu bisa melakukan hal seperti itu? Karena di dalam semua agama di dunia itu wajib, perhatikan, wajib memberi sesuatu kepada yang mereka sembah. Ya, saya ulangi, 100% konsep doa bagi semua agama di dunia, termasuk agama nenek moyang kita, agama-agama suku, animisme, dinamisme, dan semua urusan manusia dengan Tuhan mereka itu cuma minta. Ya, lapor. Tuhan begini, Tuhan begitu. Maaf, lalu ini yang paling jahat, nyuruh, merintah. Maaf. Kenapa konsep-konsep agama itu bisa menjadikan Tuhan itu hanya sekedar pembantu, penolong, minta, nyuruh.
lapor. Karena di semua agama di dunia ini ada kewajiban, bukan cuma keharusan, yaitu kewajiban memberi sesuatu kepada yang mereka sembah. Nah, dalam konsep memberi sesuatu kepada yang mereka sembah, wajar muncul hukum timbal balik. Kalau saya pakai istilah yang paling keren, populer sekarang ini, hukum transaksional, ya, hukum bisnis. Maka itu di dalam konsep agama-agama, termasuk agama suku, agama nenek moyang, umatnya itu makin berlomba-lomba. Kalau bisa memberi yang the best, yang terbaik, yang mahal kepada yang mereka sembah, mereka beranggapan maka makin banyak yang mereka bisa dapat dari Tuhan. Saya ulangi, tolong ini ya. Jadi 100% konsep doa di luar kekristenan, saya mau tekankan supaya kita mengerti, dan kiranya sejak hari ini ada perubahan besar dalam konsep doa kita. 100% konsep doa di luar kekristenan adalah konsep transaksional, yaitu konsep timbal balik, konsep bisnis. Beri berapa, dapat berapa. Dapat berapa, beri apa lagi. Maka itu di semua mereka itu berlomba-lomba untuk memberi sesuatu. Mereka merasa, umat itu merasa, makin hebat, makin mahal, makin bagus persembahan mereka kepada yang mereka sembah, yang mereka dewakan, yang mereka tuankan. Itu 100% muncul di benak mereka. Wih, pasti sebentar lagi aku akan dapat yang hebat, karena kali ini aku memberi yang the best, yang terbaik untuk yang aku sembah. Nah, konsep itu masuk ke dalam gereja. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang merusak konsep yang benar. Sebentar. Ya. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah membawa konsep yang luar itu, yang lain itu ke dalam gereja. Sehingga tidak sedikit pengkhotbah itu punya kalimat ini. Ayo beri, saudara. Ayo beri. Jangan takut memberi. Nanti Tuhan pasti membalas. Ayo beri. Saudara, karena penekanan itu, maka konsep doa yang ada di hati Bapa kita hilang. Lalu apa konsep doa di hati Bapa kita dan dari hati Bapa kita? Ternyata konsep doa yang Bapa kita minta kepada kita itu bertolak belakang 100% total kebalik. Konsep doa yang Bapa kita ajarkan kepada kita, tidak ada sedikit pun konsep transaksional. Beri, dapat berapa? Tidak. Oi, Ibu Gembala dari Nabi Rega Bungarni, Shalom juga. Lalu apa konsep doa Bapa kita? Ayo kita buka. Semua kita pasti tahu doa Bapa kami. Ya, karena itu mutlak ada di hidup gereja. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ternyata Tuhan kita memberi sebuah penekanan yang kita sering abaikan. Kenapa kita abaikan? Ya kembali tadi. Yang penting aku sudah memberi untuk Tuhan. Saya ulangi. Yang penting aku sudah memberi kepada Tuhan. Dan kali ini pemberianku yang terbaik yang aku punya. Maka Tuhan wajib mendengarkan doaku dan menuruti, menaati perintahku. Itu kan kurang ajar, maaf.
Berarti Tuhan kita suap dong. Berarti Tuhan kita bayar. Berarti Tuhan kita beli. Ini yang merusak, saudara. Itu sebabnya tidak sedikit anak-anak Tuhan. Ya, Ricky ada di sosmed Papa. Papa nggak bisa ngirim linknya. Ya, ada di sosial media Ricky. Kamu cari. Maaf. Ya, Papa bisa share di Facebook, Instagram. Maka itu tidak sedikit anak-anak Tuhan menganggap Tuhan itu seperti pembantunya yang seenak jidatnya sendiri bisa diperintah jam berapa saja. Minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu, suruh ini, suruh itu. Karena di otaknya orang Kristen itu sudah ada konsep transaksional. Aku sudah bayar persembahan, aku sudah beri perpuluhan, aku sudah memberi ini untuk Tuhan. Wajib dia membalas aku. Ini jahat. Renungan yang tadi pagi Tuhan beri kepada saya sangat menyedihkan. Saya tulis begini, ini Roh Kudus yang menyuruh. Ya, ayo kita baca ini. Saya akan bacakannya. Menyedihkan. Ya. Kadang kita berpikir, kenapa sih Papa itu terlalu sabar? Sehingga sebagai manusia kita sering menganggapnya sebagai kelemahan. Lalu merendahkan Papa. Tapi ingat, Papa itu tetap sebagai Tuhan yang berotoritas dan berdaulat. Sehingga kita wajib hormat dan tunduk. Maka kita bisa menikmati kemahakuasaannya. Setuju bukan? Ketika kita menempatkan Tuhan di posisi pembantu dan penolong, sebab kita sudah bayar dia, kita lupa kalau dia itu tetap Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang maha kuasa, yang punya otoritas tak terbatas dan punya kedaulatan yang harus kita hormati. Yaitu tadi karena konsep transaksional. Aku sudah memberi kepada Tuhan, maka itu wajib Tuhan menuruti doa, menjawab doaku. Dan kalau tidak dijawab, kita kecewa. Ampuni kami Tuhan. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia mengajarkan prinsip doa yang sangat dalam. Kita buka Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ya, saya percaya semua kita pasti ngerti doa Bapa kami. Matius 6 ayat 6. Jadi Filipi 4 ayat 6 yang kita jadikan tema hari ini, kita harus sadar betul. Ya. Ya, ini anak saya dari Brisbane ngomong. Transaksional itu lawan dari relasional. Betul. Ya. Jadi yang Tuhan minta itu relasi, hubungan. Nah, ini Jeff, kita lihat ayat ini. Terima kasih, Nak. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat. Akan tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Vel bisa naik. Ya. Ya, terima kasih. Dan tutuplah pintunya. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepadamu. PS. Tetapi jikalau kalian berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu. TSI. Sebaliknya, waktu kamu berdoa,
masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu, dia ada di tempat tersembunyi, dan menyaksikan apa saja yang dilakukan secara tersembunyi, maka dialah yang akan memberi upah kepadamu secara terang-terangan. Terima kasih, doa relasional. Ada yang komen, betul. Jadi bukan transaksional. Sudah beri Tuhan, kita nuntut dia beri sesuatu. Ini ngawur, saudara. Oke, ada komen banyak di Facebook saya, Instagram saya, betul. Keegoisan manusia mempergunakan Tuhan. Wah, ini keren. Untuk kepentingan pribadi. Setuju. Saya nggak tahu Ibu Elizabeth siapa ini. Saya baca lagi ya. Keegoisan manusia mempergunakan Tuhan, memakai Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Betul, ini yang merusak, saudara. Nah, kita lihat ayat ini dengan cepat, ya. Masuk kamar, kunci pintu. Itu tempat yang paling indah untuk kita berdoa. Saya ulangi, masuk kamar, kunci pintu. Itu tempat terindah untuk kita berdoa. Nah, yang masuk kamar, kunci pintu, itu cuma ada satu di antara dua kelompok. Saya ulangi, yang masuk kamar pakai kunci pintu, itu hanya ada dua kelompok orang untuk di kamar dan kunci pintu. Nah, saya tidak tahu saudara masuk kelompok yang mana. Nomor satu, yang masuk dalam kamar dan kunci pintu itu adalah suami istri. Maka itu saya katakan, kalau ada orang bukan suami istri di dalam kamar terkunci, ya kita bakar aja kamarnya. Maaf. Kelompok kedua yang masuk kamar dan kunci pintu, itu pasti membicarakan hal yang rahasia, yang tersembunyi. Jelas-jelas tadi dikatakan. Nah, kalau kita mendengar kata dua orang di dalam kamar terkunci dan bukan suami istri, pasti membicarakan hal-hal yang rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Dan konotasinya membicarakan hal yang rahasia, maaf, pasti konotasi negatif. Ada lagi komen guru dari Nabire. Kiranya para pendoa mendengar firman ini, berdoa berjam-jam hanya untuk menjadikan Tuhan seperti Aladin, lampu Aladin, minta dan perintah langsung terima. Betul, kita harus berubah. Nah, saudara masuk kelompok yang mana? Dari dua orang yang ada di dalam, dari dua hal. Kalau orang di dalam kamar dan pakai kunci pintu, ya saya percaya semua kita pasti ingin masuk kelompok yang pertama. Jadi saudara, sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ternyata dia mendahului dengan konsep hubungan intim suami istri di dalam kamar yang terkunci. Nah, bayangkan, seperti itu yang Papa minta kalau kita berdoa. Tapi lihat yang lain, kalau berdoa, pamer. Ya, pamer. Lihat itu orang-orang beragama, munafik dan menjijikkan. Pamer di depan orang. Bahkan di tempat-tempat tertentu, di kepala mereka, di wajah mereka, ada tanda-tanda sepertinya mereka itu hebat, rajin berdoa. Maaf, Tuhan marah. Masih ingat Tuhan Yesus? Hei, orang Farisi, ahli Taurat, ngapain kamu berdoa di perempatan-perempatan jalan supaya dilihat oleh orang? Itu kemunafikan. Jadi hari ini kita belajar, doa itu bukan nyerocos, tapi hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Ayo para pendoa
anak-anak Tuhan, kita harus berubah konsep doa kita. Dalam doa, permohonan, dan mengucap syukur. Oke, kita harus mengerti ini. Kita buka lagi sekarang Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Ini loh kerinduan Papa. Ya, maka itu dalam hubungan suami istri. Maaf, oh ya, malah ada yang komen ini. Bahkan sekarang ada doa yang masuk supermarket. Iya. Dari Melbourne, kita hanya ciptaan, sedangkan Dia adalah Tuhan pencipta. Kita seharusnya hormat dan tunduk, taat kepada Dia. Amin. Dari Melbourne. Sydney ya kamu. Sydney Melbourne lupa apa. Oke. Dan di sanalah, di tempat hubungan intim itu. Aduh, ya. Aduh, ini ada yang tanya aneh lagi. Sikap tubuh saat doa bagaimana? Itu agamawi, goblok. Maaf, hal gini kok ditanyakan. Maaf, saya marah. Enggak ada sikap doa. Mau telanjang, mau delosor, mau nungging, mau lompat-lompat, silakan. Maaf yang tanya ini ya. Jangan pikir sikap. Tuhan tidak butuh sikap doa kita. Maaf. Lihat. Dan di sanalah, di tempat hubungan intim itu, Melbourne ya, makasih. Aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Roh Kudus, saya tahu secara manusia, Papa engkau sudah capek menghadapi kegoblokan kami anak-anakmu ini. Maka itu kiranya pelajaran hari ini merubah konsep doa yang sudah rusak di hidup orang-orang Kristen ini. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang aneh yang kami lakukan dalam doa setelah kami mendengar firman ini. Dalam nama Yesus. Maaf ya saudara. Sedih kalau kita melihat konsep doa yang ngawur selama ini. Tuhan itu sedih. Ada 4 hal penting di Keluaran 25 ayat 22 tentang doa. 1. Kata bertemu. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Perhatikan. Berarti siapa berinisiatif pertama ketemu siapa? Ini pertanyaan penting. Saya ulangi ya. Di sanalah aku, Yahweh tu Adonai Elohim, yang Maha Kudus, Maha Dahsyat, berdaulat dan berotoritas. Aku, kata Dia, akan bertemu dengan engkau. Jadi sebetulnya saudara, yang rindu ketemu itu Papa kita. Bukan kita yang rindu bertemu karena punya kebutuhan-kebutuhan egois. Dia yang bertemu, dia yang rindu. Maka itu kenapa dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan pada hari ini, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kok hari ini kan bikin repot? Kenapa enggak dibilang berikanlah kepada kami makanan kami dalam setahun? Kan enggak susah. Ternyata jawabannya, karena Papa ingin ketemu anak-anaknya setiap hari. Setiap hari. Maka itu Dia yang rindu kita bertemu. Dia bertemu kita. Ini ada kesaksian. Saya pernah sambil baring ngobrol-ngobrol dengan Papa. Betul. Waktu itu saya bilang, Apaku Yesus, sambil tersenyum.
adikku punya anak dan seterusnya. Nah itu dijawab sambil santai, baring-baring, betul. Jadi buka lagi Phil ayatnya. Jadi ini loh konsepnya, ada 4 hal. Di Keluaran 25 ayat 22, 1. Papalah yang berinisiatif untuk bertemu kita. Papa, bukan kita. Setelah dia berinisiatif bertemu kita, dan dia betul-betul menemui. Lalu hal kedua, setelah Papa menemui kita, ingat loh, bukan kita yang cari dia. Dia yang berinisiatif ketemu kita dulu. Setelah Papa menemui kita, aku akan berbicara dengan engkau. Maka itu doa itu dialog. Kalau kata dialog, dialog 2 arah. Bukan monolog 1 arah. 2 arah. Dia bertemu dan berbicara. Dia bertemu dan berbicara. Maka itu maaf. Yang kelihatan rohani tapi sombongnya sampai ke langit. Kalau pamer ke orang-orang, oh saudara, saya itu kalau doa pagi itu 7 jam. Doa siang itu 2 jam. Doa sore 2 jam. Jadi berapa? 7 tambah 8, 16. Berapa? 13. Terus doa malam 4 jam lagi. Wih, kelihatannya hebat. Tapi Tuhan gak suka. Sebab orang yang doanya begitu panjang. Pagi 7, siang 2, sore 2, malam 4. Itu pengangguran dan pemalas, goblok. Kapan kerjanya? Lalu doa sekian lama itu ngomong apa? Maaf. Saya sangat emosi mewakili hati Tuhan yang cuma diperintah-perintah, teriak-teriak, nunjuk-nunjuk. Ayo bertobat. Jadi kalau ada doa orang lama, puasanya berhari-hari, tolong dalam nama Yesus, please perhatikan. Yang penting itu bukan berapa jam dan berapa hari doa puasa. Yang penting itu Tuhan bicara apa kepada kita. Doa yang panjang-panjang tapi tidak pernah mendengar Tuhan bicara kepada kita. Itu doa agama yang cuma memekakkan telinga Tuhan dan memenuhi surga dengan kata-kata mulut kita yang gak ada gunanya. Maaf. Jadi yang penting itu dia berbicara kepada kita. Bukan kita bicara kepada dia. Tegaskan ini dalam nama Yesus. Kalau saudara masih menggunakan konsep doa di agama-agama nenek moyang dan agama-agama apa saja, maka saudara hanya berbicara, bukan Tuhan yang berbicara kepada saudara. Yang ketiga, cepat Phil. Phil bisa nggak? Ini permintaan Papa berkali-kali. Jangan keluar masuk Phil. Waktunya ini. Yang ketiga, setelah dia bertemu, dia berbicara kepada kita. Saudara perhatikan tentang segala sesuatu. Ini yang luar biasa. Dari Nabi ada komen lagi. Doa yang benar cukup berterima kasih pada Tuhan. Karena tanpa disuruh Tuhan sudah menjaga kita. Bahkan tetap memberkati kita. Betul. Seringkali doa berkati kami, jaga kami. Enggak perlu. Terima kasih. Yang ketiga. Setelah bertemu dan berbicara. Apa yang Papa bicarakan kepada kita di dalam doa. Tentang segala sesuatu. Saya percepat karena waktu. Kalau saudara punya waktu 10 jam berdoa. Tolong jawab ya, saya minta semua nulis nanti. Yang di Zoom, Instagram, Facebook silakan nulis. Kalau kita punya waktu 10 jam untuk berdoa. Saya tanya, apakah 10 jam itu cukup untuk Papa yang menemui kita lalu berbicara kepada kita tentang segala sesuatu? Ayo, kita punya waktu 10 jam untuk berdoa. Yang selama ini kita nyerocos sendiri, kita bicara sendiri, kita perintah, kita suruh, kita minta, lapor. Ayo saya tanya,
10 jam yang kita punya, cukup enggak kita mendengar Papa menyampaikan tentang segala sesuatu? Tolong jawab cepat. Cukup tidak waktunya? Ayo nulis. Tidak cukup. Ini sudah nulis di Facebook saya. Ayo, cukup tidak? Enggak cukup. Saya tambah. 24 jam. Kita tidak kemana-mana. Hanya diam. Menunggu Tuhan untuk bicara kepada kita. 24 jam pun enggak cukup. Karena segala sesuatu itu enggak terbatas. Yang keempat, ini inti dari saudara dan saya masuk ke dalam kamar yang terkunci. Ada jawaban dari Bu Eri, no limit, enggak ada batasnya. Dari Wonosobo tidak cukup. Betul, saya nggak tahu dari mana ini Tuhan ingin bertemu kita setiap hari. Dan adanya rasa ketergantungan kita kepadanya, amin. Yang keempat ini, inti dari doa yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi, ketika kita berdoa, Papa menemui kita, lalu Papa berbicara kepada kita, yang dibicarakan itu enggak 10 menit, 5 menit, tapi tentang segala sesuatu. Setelah saudara dan saya menerima perintah, tentang menerima berita, menerima pembicaraan Papa tentang segala sesuatu. Maka yang keempat, saudara dan saya punya tugas untuk menyampaikan yang dia bicarakan kepada kita, disampaikan kepada semua orang yang kita temui. Dari Tulungagung ada komen, maka itu 24 jam Papa berbicara dengan kita. Baik kita saat berjalan, duduk, berbaring, Papa berbicara dengan segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar dimanapun kita berada. Amin. Limitless. Waduh. Maaf ya, para pendoa syafaat khususnya yang merasa jauh lebih dekat kepada Tuhan daripada yang bukan pendoa syafaat. Maaf. Jadi intinya saudara, ada 4 ini, ada 4 hal ini di dalam doa. Saya ulangi lagi. Inisiatifnya Papa ingin bertemu kita. Setelah dia bertemu, dia berbicara dengan kita. Setelah dia berbicara, yang disampaikan tentang segala sesuatu. Nah, klimaks dari doa. Setelah kita mendengar dia berbicara kepada kita, ternyata jawaban doa bukan untuk kita. Kita wajib memberitahukan, menyampaikan kepada orang yang perlu dari berita yang kita terima dari Tuhan. Maka itu kalau doa berjam-jam, Tuhan pun tidak akan berbicara khusus untuk pribadi kita. Tidak. Kalau dia menyampaikan tentang segala sesuatu, itu untuk ribuan orang. Enggak cuma untuk kita sendiri. Catat itu. Nah, siapa contoh di Alkitab yang bisa menggenapi Keluaran 25 ayat 22? Saya jawab, Samuel, anak kecil itu. Saudara, saya lupa tahun berapa itu. Akhir 70-an kali atau awal 80-an. Saya dibuat kaget. Maaf, ini saya cuma tanya. Masih ingat? Samuel kecil. Berapa kali dipanggil Tuhan? Bagi yang belum tahu, selalu jawabannya 3 kali. Betul? Samuel 3 kali dipanggil. Ternyata tidak, saudara. 4 kali. Dengar ini. Vel siapkan 1 Samuel 3 ayat 7. Saudara,
Saya tidak tahu kalau saudara, kalau saya minta seseorang, entah itu istri saya atau anak-anak saya atau sahabat saya, untuk melakukan sesuatu, dan saya sudah minta sampai 2 kali, sampai 3 kali, ternyata yang saya mintain tolong nggak mau mengerti, maaf ini saya. Ya saya akan cari orang lain. Betul? Daripada saya emosi nyuruh seseorang kok nggak ngerti-ngerti sampai 3 kali. Betul ya? Setuju ya? Akhirnya Imam Eli yang sadar. Lihat ayat 8 dulu saya baca. 1 Samuel 3 ayat 8. Ya. Oh, ada yang komen lucu ini. Doa panjang-panjang kasihan kalau disuruh doa saat mau makan. Keburu asam lambung naik, belum amin. Oke. Lihat 1 Samuel 3 ayat 8. Dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tadinya yang kedua kali Eli emosi. Anak gak tahu diri. Tengah malam bangunin orang tua. Tapi ketika ketiga kali Yahweh Tuhan panggil Samuel, Samuel balik lagi ke kamar mentornya Imam Eli. Maka itu, Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Setelah 3 kali, lalu mengertilah Imam Eli bahwa Yahweh lah yang memanggil anak itu. Lihat ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel. Nah, ini nggak emosi sekarang. Kalau saudara baca panggilan kedua emosi. Ngapain ganggu aku kamu? Nah, pergilah tidur. Dan apabila ia, nah ianya itu Samuel nggak tahu siapa itu, memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Yahweh, sebab hambamu ini mendengar. Lagi sekali. Papa yang mau berbicara. Bukan kita yang nyerocos. Bukan Samuel yang berdoa. Yang ngomong terus. Ini kalimat penting. Berbicaralah Yahweh ayat 9. Sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Yahweh. Berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Sam. Dan Samuel menjawab, saya tambahkan. Dan Samuel menjawab tanpa ngerti. Dia itu jawab siapa? Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Itu pesannya mentornya. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Padahal dia nggak tahu ini siapa yang ngomong. Lihat ayat 7. Saya 13 tahun lebih jadi guru sekolah minggu. Nggak pernah ngerti. Kenapa sampai 4 kali? Karena buat saya cukup. 2 kali nyuruh orang nggak ngerti, sekarang cari orang lain. Oh Dior, Bapak senang kamu ada. Samuel belum mengenal Yahweh. Siapkan berapa terjemahan Phil. Kedua, firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepadanya. Kok bisa? Oh, BIS ayat 6 Phil. Ya, coba lihat ayat 6-nya. BIS AYT. Oh iya, AYT dulu boleh, AYT. Oke, BIS. Oh. Ya BIS saja. Kemudian Yahweh memanggil Samuel lagi. Tetapi Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Yahweh. Nggak tahu. Karena belum pernah Yahweh berbicara kepada dia. Nah ini lebih gila lagi. Sebab itu Samuel bangun. Lalu menjumpai Eli dan bertanya, ada apa Pak? Mengapa Bapak memanggil? Eli menjawab, aku tidak memanggilmu anakku, tidurlah kembali.
Bayangkan, ini anak ingusan. Belum pernah kenal Papa di surga, belum pernah tahu firman. Begini pertanyaan saudara dan saya seharusnya. Lah, untuk apa yang maha besar, maha kudus, maha suci, maha dahsyat menemui anak ingusan yang belum kenal dia, belum tahu firman? Tolong tanyakan ini, ada apa ini? Maka saya ketemu jawabannya, saudara. Hari itu Papa di surga sedang gelisah. Ada berita darurat. Kalau istilah sekarang di TV, breaking news. Ada berita darurat. Misalnya ada tsunami. Ada berita supaya masyarakat siap, bahaya ini bencana besar. Tapi saat itu Papa tidak ketemu seorang pun yang bisa ditemui untuk diajak bicara. Catat ini keren. Papa gelisah, Papa galau, Papa stres. Aku harus ngomong ke siapa ini? Ini ada bahaya, ini ada bahaya. Papa cari-cari. Oh, menyedihkan. Satu-satunya orang daripada nggak ada. Ini loh kata yang saya temukan. Satu-satunya orang daripada nggak ada yang bisa diajak bicara. Itu cuma si kecil Samuel ini. Yang masih haho tentang Tuhan. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Firman Tuhan apa itu? Coba tanya. Masa sih nggak ada satupun? Tidak ada. Harapan pertama Papa di surga, Imam Eli lah yang harus masuk kamar, kunci pintu. Harusnya Imam Eli. Tapi yang diharapkan nggak bisa ditemui, apalagi diajak bicara, nggak bisa. Kenapa? Kita lihat ayat 1 dan 2, 1 Samuel 3. Ini keren sekali, prinsip Samuel. Betul-betul Tuhan minta setelah kita dengar pengajaran firman yang benar ini. Tidak ada lagi yang tanya doa itu bahasa tubuh bagaimana, sikap tubuh. Doa itu ngomong apa, jam berapa, ngadep kemana. Nggak ada lagi. Itu doa di agama-agama dan doa di kekafiran, maaf. Stop. Jangan bodoh lagi kita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan ini. Ini pelayan terpaksa karena nggak ngerti. Nah ini dia. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Berarti sebagai imam, gembala, pemimpin umat. Saudara, Eli sudah nggak layak. Sebab secara jasmani dan rohani, mata dan telinga imam, hamba Tuhan, pemimpin umat, nabi, secara jasmani dan rohani, mata dan telinganya sudah nggak berfungsi baik. Maka itu Papa nggak bisa bicara kepada yang diharapkan. Karena sudah kabur jasmani, mata rohani, sudah kurang pendengaran, telinga rohani dan telinga jasmani. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3 ini keren. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Ini loh, saudara masuk kamar kunci pintu. Lalu Samuel telah tidur di dalam bait suci Yahweh, tempat tabut Tuhan. Nah ini aneh. Samuel bukan orang Lewi. Kok boleh masuk ke tempat maha kudus, tempat tabut? Nah karena saya pernah jadi guru selama minggu, ini pertanyaan saya waktu itu.
Papa, harusnya anak ini mati loh. Karena masuk ke ruang Maha Kudus, tidur lagi. Ya ampun. Ingat, anak-anak Harun pernah mati. Mentang-mentang dia anaknya imam kepala. Masuk dengan api yang salah, mati. Lihat, Uza dan Ahio yang menjaga tabut di pedati, kok yang disentuh mati mereka. Nah ini kok nggak mati ini anak? Nah, ini guru sekolah minggu. Jawaban papa begini. Den, kamu kan tahu Samuel ini punya 2 kakak angkat yang sering bully Samuel, sering ganggu Samuel. Dikatakan di ayat berapa ya? Oh, pasal 2, tidak usah dibaca. Anaknya Imam Eli 2 ini dursila. Dursila itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Jawanya bagus, buwejat. Nah itu. Kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu. Buwejat. Jadi bejatnya sudah tingkat berapa. Nah Samuel itu terganggu dengan 2 kakak angkat ini. Kakak angkat ini ngajak Samuel, adik adopsinya ini, untuk berbuat jahat. Samuel tidak mau. Nah namanya anak kecil, bagaimana? Ya terima kasih Yehuda, Hofni dan Pinehas. Yehuda, papa lupa loh. Kamu ada berkat dari pengantin ini papa kirim. Oke ya, dengar. Nah, Samuel ini capek diganggu. Ya rupanya dia belajar dari Eli, imam ini. Maka dia tahu, satu-satunya tempat yang paling aman, yang 2 kakak angkatnya nggak berani masuk, itu tempat tabut Tuhan, yaitu ruang Maha Kudus. Nekat anak ini. Saudara, saya nangis waktu papa memberitahu. Jadi Daniel, aku tidak bisa memperlakukan hukum yang aku buat sendiri untuk anak ini. Karena dia rindu melarikan diri dari gangguan godaan itu. Wow. Jadi Samuel yang belum pernah ketemu Tuhan Yesus secara fisik, dia sudah menggenapi Matius 6 ayat 6. Masuk kamar, kunci pintu. Samuel nggak mau diganggu, maka itu tidur di tempat ruang Maha Kudus. Dalam kondisi belum pernah mengenal Tuhan, dan firman Tuhan belum pernah disampaikan kepadanya. Saya balik lagi. Jadi dari konsep Keluaran 25 ayat 22, Tuhanlah yang berinisiatif pertama untuk bertemu kita. Tuhan juga yang berinisiatif pertama untuk mau berbicara kepada kita. Dan yang dia bicarakan itu tentang segala sesuatu. Dan setelah kita menerima tentang segala sesuatu, maka kita sampaikan kepada umat, kepada orang. Akhirnya saudara, Tuhan berbicara kepada Samuel tentang politik. Ini loh yang aneh, politik. Sebab yang papa sampaikan kepada Samuel, anak ingusan ini, tentang hancurnya Israel, tentang matinya Imam Eli, tentang dicurinya tabut Tuhan, tentang runtuhnya keimamatan Israel, hancur. Samuel bingung. Ini apa ini? Seharusnya Samuel itu kalau diajak bicara Tuhan harus cerita tentang Abraham dipanggil, tentang Adam dan Hawa di Taman Eden, tentang Nuh buat kapal, panggil binatang-binatang, karena dia anak sekolah minggu. Tapi yang Yahweh bicarakan tentang segala sesuatu itu adalah tentang politik negara. Nggak ngerti dia. Coba lihat ayat 17. Kenapa Eli harus ngomong kalimat ini? Lihat tuh. Kata Eli, Sam, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Nah, maka itu rekan-rekan pengkhotbah, pembicara, hamba Tuhan, pemberita firman, penginjil. Kalau kita baca ayat untuk jemaat,
baca dengan intonasi yang tepat. Jadi pagi itu, setelah ketiga kali Eli tahu bahwa Tuhan bicara kepada Samuel, nggak bisa bicara kepada dirinya karena sudah telinga, mata, jasmani, rohaninya kabur tuli. Dia tahu, oh, Yahweh Elohim Israel akan menyampaikan sesuatu yang penting lewat anak ini. Eli nggak bisa tidur lagi, maka pagi-pagi, ya, ada yang komen anak saya dari Nabiri. Saya kadang pikir saya nggak tahu doa karena saya tidak bisa doa panjang-panjang. Betul, nggak usah panjang-panjang doanya. Papa tahu kok, ya. Lalu Eli nggak bisa tidur sejak tahu ini Yahweh Tuhan akan bicara. Pagi-pagi Eli cari Samuel, kemana anak itu. Aku tahu dia sudah mendengar berita penting dari Yahweh Elohim Adonai Israel. Maka itu saya baca dengan intonasi. Sam, apa yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku ya. Kiranya, oh diancam lagi. Beginilah Tuhan menghukum engkau. Wih, anak kecil diancam. Beginilah kiranya Yahweh Tuhan menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu. Wih, dengan hukuman Tuhan aja sudah ngeri. Lebih lagi. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Saya membayangkan begini, saudara. Samuel gemetar. Ya, maka itu Imam Eli tegas. Intonasinya penting. Terus saya bayangkan tangan orang tua ini. Ingat tuh, Samuel itu masih anak-anak. Tangan orang tua ini walaupun dia sudah tua dan lemah, tapi karena dia emosi dan dia ingin tahu apa yang Tuhan katakan. Saya bayangkan tangannya tangan Imam Eli ini mencengkeram pundak Samuel kiri kanan sambil digoyang-goyang. Bisa bayangkan? Ayo, saya ngomong, Sam. Ayo sampaikan, Sam. Jangan kau sembunyikan. Itu penting. Kalau Samuel saya mungkin langsung ngompol, saudara. Langsung kencing celana. Karena dibentak-bentak, diancam Tuhan menghukum. Sudah. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Enggak lama yang disampaikan Yahweh kepada Samuel terjadi. Musuh datang menghancurkan bait suci, tenda itu, membawa lari tabut perjanjian, karena kalau nilainya zaman sekarang itu triliun, sebab luar dalam lapis emas semua. Pegangannya untuk mengangkat itu emas, patung malaikatnya emas. Buat orang Filistin, wah ini duit ini. Dan gak lama Imam Eli meninggal karena dia stres. Masih ingat poin keempat dari Keluaran 25 ayat 22? Bahwa kalau kita berdoa, itu artinya Tuhan yang bertemu kita. Nomor 2, dia berbicara kepada kita. Nomor 3, yang dibicarakan tentang segala sesuatu. Nah ini nomor 4. Berita yang kita dengar dari Papa, itu wajib kita sampaikan kepada semua orang. Jadi ketika Yahweh Tuhan nemui Samuel di kamar yang terkunci, karena itu tempat Maha Kudus, ada berita yang harus disampaikan. Dan itu berita penting. Maka itu para pendoa, para tukang puasa, jangan sombong, suara doa berjam-jam, puasa berhari-hari, tapi budek, tuli, dan kopok. Orang menurut bilang pongo. Maaf, percuma doa berjam-jam, percuma doa puasa berhari-hari.
maka asam lambungmu malah naik. Tanpa mendengar instruksi, strategi yang jenderal perang kita beritahukan kepada kita. Nah, saya ingin masuk di sini. Santi, Papa senang kamu hadir. Masih ingat suatu hari murid-muridnya kecewa, lalu datang kepada gurunya, "Guru, kami sudah usir setan itu, kok nggak pergi?" Yesus menjawab, jenis yang itu nggak bisa kamu usir kalau nggak pakai doa dan puasa. Nah, gereja tidak mengerti Keluaran 25 ayat 22. Jadi mau pelayanan, ada tantangan besar, ayo kita doa puasa, karena itu perintah Tuhan Yesus. Betul, dia perintah supaya kita doa puasa. Tapi doa puasa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukan cuma soal nggak makan, nggak minum sekian hari. Tapi selama sekian hari doa dan puasa tetap tuli, tetap budek, tetap pongo, tetap kopok, maaf. Percuma doa puasa itu. Dan lalu gereja berangkat pelayanan. Modal apa? Hanya modal mulut bau, tahu? Dan setan gak lari karena mulut kita bau. Maaf. Harusnya jenis ini hanya bisa dilawan dengan doa dan puasa. Maka saudara dan saya harus seperti Samuel. Masuk ke ruang Maha Kudus Yahweh. Di situ dia akan berbicara kepada kita tentang segala sesuatu yang akan kita sampaikan kepada semua orang. Maka itu stop. Hei pendoa-pendoa yang sombong-sombong, bertobat kau hari ini. Mentang-mentang hanya kalian yang paling dekat dengan Tuhan. Sehingga merendahkan orang yang gak doa kayak kalian. Maaf. Ayo berubah. Jadi doa itu bukan cuma melontarkan kata-kata ke udara, saudara. Ngatur Tuhan, perintah Tuhan, suruh Tuhan, beritahu Tuhan. Untuk apa kita beritahu dia? Dia tahu semuanya. Jadi yang penting, Tuhan bertemu, lalu berbicara, lalu menyampaikan kepada kita tentang segala sesuatu. Dan yang terakhir, kita yang sudah dapat instruksi, dapat informasi, dapat strategi dari jenderal perang, kita sampaikan kepada banyak orang. Supaya mereka tahu. Ampuni kami, Papa. Iya, Papa mau ketemu, meeting. Betul, ini kok bagus. Papa mau ketemu, meeting. Papa mau bicara, talking. Papa mau kasih tahu segala sesuatu, telling. Sampaikan, forwarding. Wih, keren ini yang nulis ini. Hebat. Pasti guru bahasa Inggris ini. Saya ulangi ya, ini komen bagus. Papa mau ketemu, ngajak meeting. Papa mau bicara, talking. Papa mau kasih tahu segala sesuatu, telling. Menyampaikan, forwarding. Wah, terima kasih. Saya akan pakai ini. Jadi kalau doa nggak ada ini, sia-sia. Nah ini, dari Nabi ada tambahan ayat Matius 6 ayat 7. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nggak mengenal. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Hei, enggak. Bukan itu. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow. Ada yang komen. Blessing banget dengan konsep doa Keluaran 25:22. Iya. Maaf ya saudara. Kalau saya tidak mengerti Keluaran 25 ayat 22. Saya itu nggak bisa mengajar setiap hari berapa sesi. Karena banyak teman-teman saya yang pendeta mau khotbah satu sesi aja persiapannya 3 hari. Paling tidak 1 hari atau sekian jam. Nah kalau saya diminta ngajar tiap hari bisa berapa kali? Hari ini
3 kali saya ngajar. Ya, hari ini. Kemarin waktu di Palu, saya cuma 4 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi dalam 4 hari itu 12 kali saya ngajar. Karena sehari 3 kali. Dan kemarin berangkat dari Palu pagi-pagi sampai di Jogja, langsung sorenya ngajar. Ini pagi-pagi saya ngajar. Nanti jam 10 ngajar lagi. Jam 17 ngajar lagi. Besok Minggu 4 kali lagi. Dan terus begitu. Kalau saya tidak mengenal konsep Papa kita, bahwa dia yang akan banyak berbicara kepada kita, mau persiapan bagaimana saya? Terima kasih Papa. Engkau adalah Papa yang sangat mudah ditemui. Karena Papa yang ngajak kita bertemu. Ada yang tanya, jadi apakah doa syafaat dengan tone suara dan atau menangis? Bentar, masih perlu? Tidak. Kalau saudara tanya dengan nada suara yang kenceng, apa bedanya dengan mereka? Kalau doa teriak-teriak, pakai doa lagi. Mudah-mudahan dengar saya ngomong. Apa bedanya? Masa Tuhan kita tuli? Saya percaya. Bahkan bisik-bisik pun Papa dengar. Bahkan tadi Matius 6 ayat 8 dan Mazmur 139 ayat 4. Saya ulangi. Matius 6 ayat 8. Ya. Mana tadi? Dan Mazmur 139 ayat 4. Bahkan kita nggak ngomong pun Tuhan tahu. Jangan lupa ini. Bagian terakhir. Tapi ini Sabtu ya boleh agak panjang. Maaf. Kejadian 18. Kejadian 18. Ya, ini ada hamba Tuhan orang Jawa. Doa itu sama dengan nyadong dawuhe Gusti. Doa itu menantikan perintah Tuhan. Ini bahasa Jawa tinggi. Nyadong dawuhe Gusti. Tangan terbuka. Ya, lalu menerima sesuatu. Kejadian 18 mulai ayat yang ke berapa? 18 atau 16. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Oke, anak saya dari Sydney komen juga. Nah, lihat ayat 16. Saudara perhatikan judulnya. Yang buat judul ini salah. Pasti orang agamawi. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Tolong yang belum pernah baca, nanti baca. Ternyata dari mulai ayat 16 sampai berapa fil selesai? 20 berapa itu? Coba lihat. Sampai 20. Terus lagi 20. Oh, sampai 30. Enggak. Oh ya, 33. Jadi dari 16, ayat 16 sampai 33. Tolong yang belum pernah baca. Tidak ada satupun kalimat doa yang Abraham sampaikan. Tapi kenapa penterjemah Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan doa syafaat Abraham untuk Sodom? Padahal nggak ada doa. Lalu apa yang ada? Abraham nyangan, kata orang Jawa. Tawar menawar. Bahasa Inggrisnya bargain. Kalau segini gimana Tuhan? Kalau segitu bagaimana? Terus. Jadi nggak ada doanya sama sekali. Malah ini diskusi Abraham. Abraham tanya, diskusi, Tuhan menjawab. Tuhan tak jawab, Abraham bertanya lagi. Wih, keren. Jadi nggak ada kalimat doa yang Abraham sampaikan. Diskusi. Betul-betul Abraham sudah menggenapi Keluaran 25 ayat 22. Wah, luar biasa ini saudara. Hebat sekali Papa kita di surga itu. Terima kasih Pak.
Nah, yang punya toko pasti punya pengalaman. Ada pembeli datang ke toko saudara. Nawarnya itu orang Jawa bilang retail. Nawarnya itu nggak langsung gitu loh. Misalnya harganya berapa? 150.000. Boleh nggak? 70. Ya 80 lah. 90 lah. 100. Nah, saya percaya kalau saudara punya toko, dengan halus berkata, maaf ya, cari aja toko lain. Nah, karena nawarnya kayak begitu. Ternyata Papa diajak Abraham tawar-menawar 10, 10, 5, 10. Nggak marah itu. Wih, ini luar biasa. Ayo kita bongkar tentang Abraham ini menarik. Supaya kita tahu doa yang benar. Turun. Mulai ayat 16. Phil. Tanya yang belum tahu supaya tahu. 16, ayo cepat. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Untuk mengantarkan mereka. Nah, ini orang timur. Kalau kita orang timur punya tamu, pasti ngantar tamu sampai keluar di halaman toh. Apalagi kalau tamunya terhormat, tamu pejabat. Oh, wajib kita ngantar. Nah, Abraham begitu. Mengantarkan mereka keluar. Siapa mereka bertiga? Saudara baca di ayat 2. Itulah Yahweh Elohim bersama 2 malaikatnya. Tiba-tiba sudah diantar keluar. Berpikirlah Yahweh. Saya cari terjemahan yang lain, gak usah dipindah versi saja. Tuhan berhenti sejenak. Ada lagi terjemahan yang saya baca, Tuhan bicara dalam hati. Ada sesuatu. Nah, saya tanya. Kalau saudara Abraham, tamu sudah pamitan pulang. Begitu sampai di halaman, tamunya berhenti sebentar. Wajar nggak kita berpikir, apa yang ketinggalan ya? Betul? Dan ternyata betul. Bagi Yahweh Tuhan, ada yang ketinggalan. Dia ngomong begini, berpikir dalam hati, diam sejenak. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya, ingin lihat intonasi, ngomong dalam hati, nggak boleh kenceng. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Maaf karena waktu. Saya kembali ke ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudara dengar ini. Pertama kali Roh Kudus mewahyukan, berbicara kepada saya tentang Kejadian 18 ayat 17. Saya kagumnya nggak habis-habis. Begini, tolong siapa yang setuju dengan apa yang saya temukan ketika Roh Kudus mengajar saya? Saudara, ternyata yang maha besar, maha kudus, maha dahsyat, maha suci, maha kuasa, maha segala-galanya punya rasa bersalah kepada Abraham. Kalau yang maha besar, maha kudus, maha dahsyat itu tidak membagikan rencananya. Dia turun dari surga menemui Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Dan lalu mereka akan melanjutkan tugasnya turun ke bawah, istilah turba. Ada sesuatu yang mau dibuat. Tapi Tuhan bisa merasa bersalah kalau dia tidak mendiskusikannya. Gila ini saudara. Maka itu terima kasih. Meeting, talking, telling, forwarding. Terima kasih, ini istilah bagus. Jadi Papa bertemu, meeting. Papa bicara, talking. Papa mau kasih tahu segala sesuatu, telling. Sampaikan kepada semua orang, forwarding. Ini dia. Ayo kita tanya.
kira-kira ketuhanan Yahweh akan turun atau tidak kalau dia tidak memberitahu rencananya kepada sahabatnya ini, apa yang mau dikerjakan di Sodom? Saya jawab tidak, dia tetap Tuhan. Tapi kok bisa dia rasa bersalah? Lanjut, ayat 19, ini loh alasannya. Sebab aku telah memilih dia, masih pelan loh ngomongnya karena dalam hati. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Abraham nyerocos, Abraham memberi persembahan tiap hari 1 lembu yang tambun, enggak ada, tapi dijanjikan. Sesudah itu, ayat 20, sesudah Tuhan bicara dengan sendirinya, sesudah Tuhan berunding dengan dirinya, sesudah Papa di surga yakin bahwa keputusan ini aku harus sampaikan kepada sahabatku ini. Sesudah itu, berfirmanlah Yahweh, Bram, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosa. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku itu atau belum. Aku tidak mengetahui. Lihat ayat 22. Lalu ini nekat, lalu berpalinglah Tuhan Yahweh bersama 2 malaikatnya itu dari hadapan Abraham dan berjalan ke Sodom. Ayo kita bongkar kalimat ini loh saudara, ini yang luar biasa. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Ngerti enggak? Begini, saya percepat. Jadi ketika Abraham mendengar bahwa Yahweh yang Maha Kudus akan ke Sodom Gomora untuk menghukum, dia langsung ingat ponakannya, si Lot. Bukan cuma itu, dia tetap berdiri di hadapan Yahweh. Perhatikan, tetap berdiri. Saudara kenal kata mencegat? Ya, mencegat itu bahasa Jawa. Jadi ketika Yahweh Tuhan sudah mengarahkan dirinya, wajahnya, pandangannya ke Sodom, tiba-tiba Abraham mutar berhadapan dengan Yahweh. Stop. Tunggu. Ayo. Saya mau tanya begini ya, ilustrasi. Siapa di antara saudara yang belajar ya via yang di Zoom, Instagram, Facebook, itu kenal wali kota atau kenal bupati baik sekali? Tiba-tiba suatu hari pejabat itu sedang murka. Saudara kaget. Dan salah satu kemurkaannya karena pada kontraktor yang bangun jembatan baru diresmikan pejabat itu 2 hari yang lalu, ada 3 ekor sapi lewat jembatannya ambruk. Lalu pejabat itu murka kepada kontraktor. Dan ternyata kontraktor itu ponakanmu. Terus saudara mencegat. Pak, jangan murka. Berani? Itu Abraham. Berani mencegat Tuhan. Stop. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, ini doa. Ini doanya itu berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidak akan engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Aduh, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat naik
Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Luar biasa. Sisanya baca sendiri. Ini doa dan ini syafaat. Tolong catat, pendoa syafaat harus berubah dengan pertobatan massal para pendoa. Dengar baik-baik. Ternyata kata syafaat itu dari bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya intercede, intercessor. Bahasa Indonesia agak sulit, tapi begini yang paling gampang. Jadi pendoa syafaat harus seperti Abraham. Berani pasang badan. Jangan hukum dulu. Ada aku di sini. Ini pensyafaat. Tadi ada yang tanya, saya nggak tahu. Apakah perlu pakai nada tinggi, teriak-teriak? Keren tadi pertanyaannya. Wih, ini luar biasa. Jadi apakah doa syafaat dengan nada suara tinggi atau menangis? Apa perlu? Enggak. Tapi pasang badan, saudara. Itu artinya syafaat. Berdiri di antara celah. Yeskiel 33. Standing between the gap. Stop, jangan murka. Jangan murka, Tuhan. Ada kami di sini. Tenang dulu. Kami akan urus mereka. Jangan dihukum dulu. Jadi kalau pendoa syafaat cuma teriak-teriak, nada tinggi, nangis, meraung. Hanya cuma suruh Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan tolong. Setelah doa merasa, oh iya anak saya dari Perth. Apa kabar nak? Senang sekali. Setelah meraung-meraung doa 3 jam, 2 jam, 4 jam. Wah, sampai urat lahir keluar semua, suara serak. Lalu 2 bulan kemudian, di antara pendoa itu kurang ajarnya begini. Sudah terjadi apa di tempat itu? Kita doa 2 bulan dulu kan doa bukan? Tentang suku A, suku B. Terjadi apa setelah 2 bulan ini? Saya mau tanya. Siapa yang dicek oleh para pendoa ini? Kurang ajar, saudara. Mereka ngecek Tuhan sudah bekerja enggak atas perintah kita 2 bulan yang lalu. Untuk suku A, suku B, desa A, desa B, pulau C, pulau D. Ternyata yang dicek itu Tuhan sudah bekerja sesuai perintahnya pendoa syafaat itu atau belum. Ini kurang ajar sekali. Tersinggunglah. Dan itu orangnya. Dah gitu aja. Nah ada yang tanya, Pastor, kalau pasang badan apa tidak kena tembak musuh? Pertanyaan konyol. Justru pendoa syafaat yang gak menyerahkan nyawa, jadilah penjual cendol saja. Ya, saya ulangi pertanyaannya ini. Pastor, kalau pasang badan tapi apa tidak kena tembak musuh? Ya harus, nggak usah takut. Karena pasang badan itu artinya siap mati. Saudara lihat Esther. Coba tolong carikan Esther berapa itu ya. Ketika tidak ada jalan lain, dia bersyafaat untuk bangsanya. Karena Ahasveros ditipu oleh penasihatnya yang licik. Akhirnya berapa? Pasal 4, terima kasih. Akhirnya keluar titah raja. Hukum semua orang Yahudi. Wih, Esther menangis. Ada kata ini. Kalau terpaksa aku mati, biar. Nah ini pendoa syafaat. Ayo yang rajin puasa Esther. Jangan cuma puasa 3 hari, gak makan, gak minum. Cuma mulut bau, maaf. Tapi gak berani pasang badan. Pret. Jadilah penjual cendol.
Ya, pasal 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Ini Puri Susan ya. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, lihat ini pendoa syafaat. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Odoh. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, asal Israel selamat. Minggu yang lalu, orang Yahudi merayakan hari raya Purim minggu yang lalu. Ya. Nah, jadi peristiwa ini disebut Purim. Dan itu dirayakan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Sebab kalau Ratu Esther tidak berani pasang badan untuk bersyafaat buat bangsanya, nggak ada orang Yahudi di dunia sampai hari ini. Aduh, luar biasa. Siap ditembak? Hei para pendoa syafaat, kalau nggak siap pasang badan nggak usah. Ya. Keluaran 33. Keluaran 32. Cepat ngarah waktu. Musa pasang badan. Seperti Abraham. Seperti Esther. Ini doa yang benar. Jadi doa syafaat itu bukan cuma memerintah Tuhan. Baca surat permohonan doa. Terus kita laporkan ke Tuhan. Buat saya itu makan waktu. Tuhan bisa baca sendiri. Bahkan Tuhan pun kalau saya tahu Tuhan. Orang itu sakit butuh Tuhan. Maaf loh saudara, maaf. Keluaran 32. Ayat yang ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Keluaran 32 mulai ayat 7. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Emosi ini. Pergilah Musa, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi yang dicor. Kalau sapi tua mungkin Tuhan masih mikir ya. Dan kepada anak sapi, patung anak sapi itu, mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah dewamu, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Terus Tuhan ambil napas sedikit. Kenapa saya tahu? Karena ayat 9. Lagi firmannya. Ini loh keren caranya baca. Kenapa? Gak langsung aja. Jadi Musa melihat Tuhan emosi. Tuhan terengah-engah. Maka itu lagi firmannya kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tekar tengkuk. Ini loh saudara yang buat saya bertobat. Ayat 10 kalimat pertama. Dalam emosi ini, Yahweh Tuhan kenal siapa Musa. Maka itu dia berseru, Musa, biarkanlah aku. Saudara belajar apa? Dari pernyataan Yahweh ini. Musa, biarkan aku. Saya berikan kalimat ini pasti langsung tahu. Musa, jangan halang-halangi aku. Maaf. Tunggu, ya. Sudah normal. Musa, jangan halangi aku. Kalau saya pakai Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan, maka begini kata Yahweh, Musa, minggir kamu. Boleh ya, saya pakai kalimat-kalimat itu. Supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Oh Tuhan. Mari kita bongkar perasaan Yahweh Tuhan kita pada saat itu. Minggir Musa.
Jangan halangi aku Musa. Izinkan aku Musa. Murkaku bangkit terhadap mereka. Cukup Musa. Aku akan binasakan mereka. Emosi Tuhan. Tapi Musa pensyafaat. Musa pasang badan. Lalu Yahweh menawarkan Musa sebuah tawaran. Masih ayat yang ke-10, Phil. Ini Pak Filipus ngajak selesai aja ini. Kok saya ayat 11. Maaf. Yahweh menawari Musa sebuah tawaran yang luar biasa. Kalau Musa orang Indonesia, langsung Musa menjawab, jadilah kehendakmu. Untung Musa bukan orang Indonesia. Yang orang Indonesia punya ilmu, namanya jaji mumpung. Mumpung dapat tawaran, mumpung dapat kesempatan, mumpung bisa korupsi, mumpung ada uang nganggur, mumpung. Nah itu orang Indonesia. Untung Musa bukan orang Indonesia. Tawarannya lihat. Setelah bangsa itu musnah Musa, engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ini istilah guru sekolah minggu. Kalau Musa menjawab, jadilah kehendakmu, Israel punah, maka muncul bangsa baru, namanya Musael. Hei Musael, apa sih Musa? Ada yang tanya, bolehkah kalau berdoa berkata sembuhkan, berkati Tuhan? Saya klaim, Tuhan bukan perusahaan asuransi, tahu klaim apa? Enggak usah berdoa minta sembuh. Yohanes 3 ayat 2, Papa mau kita sembuh. Keluaran 15:26, Papa mau kita sembuh. Enggak usah minta berkat. Kalau hidup kita benar, taat, berkat datang sendiri. Jadi doa-doa begini ini salah semua. Hal-hal yang sudah ada contoh. Kalau saudara anak bukan anak haram, bukan anak jadah, anak tetangga. Pagi-pagi bangun, nggak usah teriak-teriak. Boleh nggak saya makan, Pak? Boleh nggak saya makan? Di meja makan ada tersedia makanan. Di lemari es banyak, ambil. So disediakan kok. Lanjut. Musa bukan orang Indonesia. Haleluya. Lalu ayat 11. Ini lo pensyafaat. Ini lo pasang badan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Apa artinya Musa mencoba melunakkan? Ada bahasa Jawa. Tolong Indonesianya supaya saya cepat. Direm-rem. Bukan direm. Lain, rem. Direm-rem itu diteduhkan. Ditenangkan. Sabar ya. Sabar. Tenang ya, sabar dulu. Ada komen. Renungan buat pendoa syafaat ini wajib didengarkan oleh para pendoa supaya nggak salah kaprah. Betul. Jadi ketika Musa kaget, Tuhan emosi, murka. Lalu Musa diminta izin Tuhan, biarkan aku binasakan mereka. Lalu Musa ditawari jadi bangsa besar. Dia tolak dengan meredakan kemarahan Tuhan, dengan menenangkan, meneduhkan. Sabar ya Tuhan, sabar, sabar. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu? Sayang waktu nanti baca sendiri ya. Cara Musa melunakkan hati Papa itu sangat mengharukan. Dan hebatnya Papa. Coba ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu, Yahweh. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Ini alasan Musa menolak tawaran gratis jadi bangsa besar. Sebab Musa tahu hukum. Nah, di sini hal keempat bagi para pendoa harus tahu hukum Tuhan.
Supaya ketika saudara bersyafaat, naik banding. Sama seperti para pengacara. Jadi para pendosa syafaat itu, hal kelima, itu para pengacara di pengadilan. Tugas pengacara adalah membela terdakwa. Dan untuk membela terdakwa, pengacara harus kenal hukum-hukum. Pasal ini, pasal itu. Kalau tidak, terdakwa bisa kalah. Ini Musa menyatakan hukum. Maaf. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan yang akan kuberikan kepadamu. Keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selamanya. Masa Yahweh, engkau lupa janji itu. Lalu engkau murka. Akan kau binasakan bangsa ini. Wih. Para pendoa. Dan semua tukang doa. Dan yang hobi doa. Bertobat. Apa yang terjadi ketika Abram bersyafaat? Lot selamat. Apa yang terjadi ketika Musa pasang badan? Israel ada sampai hari ini. Lihat ayat 14, gila ini. Dan menyesalah Yahweh karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Waktu pertama kali saya baca ini dalam ilham Roh Kudus, saya pukul kepala saya. Hah? Yang maha berdaulat, maha kuasa, maha otoritas, maha suci, maha dahsyat, menyesal karena nasihat seorang manusia yang gak beda dengan kita. Apa-apaan ini? Terima kasih. Ayo belajar. Satu saja, gak usah banyak-banyak. Betapa rendah hatinya yang maha besar, maha kuasa, maha kudus ini dinasehati seorang manusia. Nyesal. Nurut. Terjemahan lain. Dan Tuhan berubah pikirannya. And then the Lord God changed his mind. Gara-gara Musa pasang badan bersyafaat. Jangan mereka yang mati, biar aku. Jadi pembela. Nah, ada yang tanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Apakah konsep doa yang berbeda dengan Keluaran 25? Tunggu dulu, saya akan jawab. Jangan pakai Matius 7, itu cari enaknya. Pakai Lukas 11. Kalau saudara mau ngerti, mintalah, carilah, ketoklah. Ya pakai Lukas 11 karena itu mewakili semua jawaban. Nanti saya akan jawab. Jadi mau berubah mulai hari ini saudara. Doa syafaat yang benar. Itu pasang badan, berani mati, siap ditembak. Nah dalam sejarah gereja modern di Skotlandia ada seorang namanya John Knox. Nanti cari ada biografinya. Hari itu John Knox menangis meratap. Karena Skotlandia hancur kebejatan moral. Begini doa John Knox. Knox-nya itu K-N-O-X. Coba cari. Begini kata John Knox waktu itu. Tuhan, selamatkan Skotlandia. Biarkan. Kalau aku mati, aku siap. Untuk bangsaku. Dan akhirnya waktu itu Skotlandia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Baik, saya akan akhiri. Sudah 1 jam 35 menit ini saya ngajar. Lukas 11. Lukas 11. Kita lihat ayat ini. Oh ya, ada kata Tuhan dibujuk. Betul. Oh. Kalau bahasa di sini tuh bahasa mana? Dibore-bore, direm-rem, ya. Lukas 11 cepat. ayat 9. Lukas 11 ayat yang ke-9.
Udah, saya minum dulu. Mana Phil? Lukas 11 ayat 9 Phil? Oh, ada gangguan? Oke, yang lain bisa baca. Ya. Ada enggak? Kenapa Filipus? Ada yang bisa menolong Pak Filipus? Mungkin sinyalnya di rumah ada gangguan? Oke, saya baca. Oh ini. Oleh karena itu. Tolong Ibu Sembiring yang tanya. Perhatikan ini. Oleh karena itu. Aku berkata kepadamu. Titik 2. Mintalah, koma, maka akan diberikan kepadamu. Titik, koma. Carilah, koma, maka kamu akan mendapat. Titik, koma. Ketoklah, koma, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, jelas bukan? Nah, kita tidak pernah teliti dengan kalimat yang Yesus katakan. Oleh karena itu. Berarti saudara dan saya harus tahu dulu oleh karena apa kita boleh minta cari ketok. Supaya diberi, dapat, dan dibukakan. Oleh karena apa? Ayat 5. Ayat 5. Lalu katanya kepada mereka. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam, pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Masa begitu? Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Oleh karena apa Tuhan Yesus memberi janji kepada kita untuk minta pasti diberi, untuk cari pasti dapat, untuk ketok pintu dibuka. Oleh karena pada suatu tengah malam di rumah kita kedatangan sahabat kita, satu keluarga yang dalam perjalanan ke kota lain, tapi harus lewat kota kita. Dan ternyata waktu mereka lewat di kota kita, semua warung tutup, Indomaret, Alfamart, semuanya tutup. Dan mereka bawa anak-anak yang lapar. Begitu cari nggak dapat, mereka ingat, oh, anak-anak tenang, di kota ini papa punya sahabat. Pasti ada makanan. Mampirlah mereka ke rumah kita. Apes. Ternyata malam itu habis ada tamu. Makanan kita habis semua. Terus gimana? Nah, kita berkata pada sahabat, tunggu ya. Anak-anak tunggu ya. Om akan ke rumah sahabat om yang punya pabrik roti. Pasti om pinjam bisa. Datanglah kita ke rumah sahabat kita yang punya pabrik roti. Orang Bethlehem itu yang punya roti. Itulah Tuhan Yesus. Tapi bukan minta loh, catat. Pinjam, jangan lupa. Apes lagi kedua. Ketika kita sampai ke rumah sahabat kita yang punya roti. Dijawab, sorry, kamu jam berapa ini datang? Semua sudah tidur, anakku pun tidur. Semua sudah dikunci. Toko sudah tutup. Maaf, aku nggak bisa beri. Nah, ayat 8. Ada terjemahan yang kurang tepat. Begini. Karena kedua mereka ini bersahabat. Ya, saudara dan yang punya roti itu sahabat baik. Maka yang punya roti berkata, nggak bisa, besok saja. Nah, saudara, karena terdesak, ini anak-anak ini kalau nggak makan sakit nanti. Saudara gedor lebih keras sambil berkata, Aku tahu kamu gak akan marah sahabatku. Kalau aku ketok terus, ngomonglah sampai capek. Aku tahu kamu gak akan marah. Nah, si yang punya roti sama dableknya kayak saudara. Maaf. Yang punya roti ngomong, ketoklah sampai capek, aku tetap gak mau bangun. Sorry ya sahabat. Aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, dua-dua ini bersahabat dan dua-dua saling ngotot.
Tapi ada kata kunci. Turunkan Phil, kasih highlight. Karena sikapnya yang tidak malu itu, ini saya bertobat. Ibu Sembiring, perhatikan. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Sikap siapa? Ayo jawab. Ayo, sikap siapa yang tidak malu? Cepat. Sebelum saya ngomong, harus saudara. Ayo, sikapnya siapa yang tidak malu? Yang mengetuk pintu. Iya, sikap saudara. Karena saudara butuh ini. Kalau enggak anak-anak ini sakit. Jadi saudara dan saya harus punya sikap yang tidak malu. Ketok, minta, cari. Bukan untuk kita dan keluarga kita. Untuk orang yang tengah malam kelaparan singgah ke rumah kita. Karena sikapnya yang tidak malu itu, akhirnya yang punya roti kalah. Ia akan bangun juga dan memberikan kepada saudara apa yang saudara perlukan. Ibu Sembiring, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Jadi jangan merampok surga dengan kerakusan saudara. Berkati aku, beri aku, tolong aku, sembuhkan. Bertobat. Seringkali kita bikin malu surga karena kita tidak tahu malu. Minta sebagai perampok untuk diri kita dan keluarga kita saja. Bertobat, saudara. Hari ini, kalau seperti itu, saudara harus tahu malu. Kita boleh tidak tahu malu. Karena surga tahu yang kita minta untuk siapa. Ayat terakhir, Amsal 3, ayat 27-28. Tapi kalau kita sedang punya dan ada orang perlu, jangan kita minta ke orang Bethlehem itu kalau sedang punya. Cepat, Amsal 3 ayat 27. Juliana, nggak apa-apa, ini panjang sekali ini. Ayo Phil, cepat, Amsal 3 ayat 27. Saya harus siap-siap mau dijemput. Ayat 3, pasal 3 ayat 27. Amsal 3, itu dia. Ayat 27, cepat. Anjuran untuk berbuat baik. Saya akan baca dengan terjemahan yang tepat. Karena ini ada kalimat yang membingungkan. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerima kebaikan itu. Saya ulangi. Janganlah menahan kebaikan untuk, bukan daripada, orang-orang yang berhak menerima. Padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang dia minta ada padamu. Tadi malam habis kebaktian, Bapak Gembala GBDI Sosrowijayan Jogja ngajak saya dengan anak-anak saya rame makan. Ya, di warung gudeg. Sudah selesai makan, sudah mau pulang, sudah dibayar, tiba-tiba datang pengamen. Nah, setelah saya kasih uang sekian, saya tanya, Pak, sudah makan belum? Dia tersipu-sipu. Pak, sudah makan belum? Akhirnya bilang, belum. Itu sudah malam, belum jam 9-an. Mau nggak bungkus? Oke. Ya udah, saya pesankan, saudara. 1 bungkus, saya beri air minum juga. Nah, rupanya ada yang memperhatikan saya, yang saya nggak tahu. Dia kagum. Nah, terus saya bilang, itu kebiasaan saya. Saya kalau diajak orang makan, kemana saja ada pengamen,
ya mengamen apa saja, saya pasti belikan makan. Bahkan saya punya kebiasaan, saya makan di restoran, lalu ada GoFood atau Gojek. Saya pasti belikan mereka makan. Sebab saya menempatkan diri, kalau saya ini kerja kayak mereka. Hari-hari beli makanan tapi bukan untuk diri sini, untuk orang. Saya selalu akan tawarkan Gojek atau GoFood itu. Cepat milih sesuatu, saya bayar. Ayo jadi berkat. Siap ya, jadi kalau kita punya, jangan minta ke Tuhan, ya beri. Aduh. Oh, lagi nih komen dari guru bahasa Inggris. Ask, minta, diberi, given. Seek, sama dengan find, cari, temu. Knock, dibuka. Betul. Nah ini ada tanya lagi, ampun. Kalau doa syafaat untuk pembangunan gereja, untuk minta Tuhan mendatangkan donatur, bagaimana? Nggak perlu. Donatur kamu datangi sendiri. Kok nyuruh Tuhan? Enak saja. Tuhan itu pesuruhmu. Ini loh banyak yang saya ini dari tadi kok baru tanya kayak gini lagi, saya pusing ini. Sudahlah saudara, jangan nyuruh-nyuruh Tuhan. Pembangunan gedung gereja itu nggak perlu didoa syafaatkan, goblok. Kumpulkan orang-orang kaya di gerejamu dan minta mereka. Kalau nggak ada orang kaya di gerejamu, nggak usah bangun gereja. Paulus saja yang kaya raya, cuma sewa rumah kok di kota Roma. Baca itu Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Jadi kayak gini nih loh yang salah. Doa syafaat kok minta uang bangun gereja. Di surga itu nggak ada bank, tahu. Maaf ya, saya nggak marah pada yang bertanya, tapi saya marah kepada semua yang bodoh. Doa syafaat kok dijadikan tempat pesuruh kerja. Maaf. Saya dengar tadi, doa syafaat itu untuk orang, bukan untuk barang. Keperluan fasilitas pelayanan di gereja, ganti alat musik, ganti AC, perlu mobil, nggak usah doa. Cari duit, beli. Selesai. Maaf. Ayo, kita berubah mulai hari ini. Cukup ya? Sudah 48 menit, 1 jam 48 menit. Wih, kalau semua kita bisa berubah dalam konsep doa ini, hebat, dunia berubah. Nah setelah doa, permohonan yang benar, lalu mengucap syukur, hasilnya akan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita jadi pendoa syafaat yang benar, jadi pengacara, jadi pembela, berani pasang badan, nggak cuma nyuruh-nyuruh Tuhan, tapi dialog, diskusi, tawar-menawar, cari strategi, minta informasi dari jenderal perang kita. Hasilnya akan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.